Komnas Perlindungan Anak bakal laporkan balik Walkot Jambi meski telah berdamai dengan SFA. Hai. Semakin panas dan makin memanas. Hai guys. Halo, Assalamualaikum Pak Mahfud MD. Saya Syarifah Fadia Alka, berasal dari SMP Negeri 1 Kota Jambi, di mana Fadia mendapatkan pendidikan yang baik dan ditempah oleh guru-guru yang berkualitas baik. Mohon agar Pak Mahfud MD mempunyai belas kasihan untuk melakukan klarifikasi secara publik demi nama baik Fadia dan sekolah Fadia, karena Fadia tidak pernah salah dalam memperjuangkan keadilan untuk nenek Fadia, Nenek Hapsah, seorang pejuang kemerdekaan yang dirampas haknya. Cuma Fadia hanya salah dalam mengucapkan dua kalimat yang tidak etis saat keadaan emosi. Fadia masih mempunyai masa depan yang panjang, tapi dengan pernyataan Pak Mahfud MD dapat menyulitkan masa depan Fadia. Terima kasih. Bantu Syarifah Fadia Alkaf, Komnas Perlindungan Anak temui Kapolda Jambi. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tim Komisi Nasional Perlindungan Anak atau PA Pusat dan Provinsi Jambi melakukan pertemuan dengan Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono di Markas Polda Jambi, Rabu 14 Juni 2023. Pertemuan dihadiri Ketua Umum Komnas PA Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA Provinsi Jambi, Sauna Eka Tiondang, Direktur Dreskrim Sus Kombes Pol Kristiantori, Direktur Reskrimum Kombes Pol Andri Anata Yudhistira, serta Dewan Pengawas dan Komite Etik Bima Sena Raga Waskita. Pertemuan ini membahas kasus video viral siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi, Syarifah Fadia Alkaf, yang menuntut ganti rugi kerusakan rumah neneknya, Hapsah, akibat aktivitas sebuah perusahaan milik pengusaha asing. Dalam kasus ini, SFA dilaporkan ke Polda Jambi oleh Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi, Muhammad Gempa Awaljon Putra. Laporan itu kemudian dicabut setelah SFA mengakui kekeliruannya dan meminta maaf. Dalam kasus ini, SFA dilaporkan ke Polda Jambi oleh Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi, Muhammad Gempa Awaljon Putra. Laporan itu kemudian dicabut setelah SFA mengakui kekeliruannya dan maaf. Terima kasih sudah bersilaturahmi ke Polda Jambi. Kami menyambut baik kedatangan Bapak dan Ibu. Penanganan kasus ini lebih sensitif, khususnya opini masyarakat dan berita di media, kata Kapolda Jambi. Rusdi menjelaskan bahwa Polda Jambi telah menyembatani permasalahan ini. Pihak kepolisian menempuh jalan restoratif justice dan masalah itu sudah selesai. Kami juga berkomunikasi dan memberi saran kepada Gubernur Jambi. Ini juga tanggung jawab kami dan telah mengambil tindakan sebaik mungkin dan profesional, jelas Jenderal Bintang 2 itu. Rusdi mengatakan, apabila ada informasi yang akan ditindaklanjuti, Polda Jambi siap berkomunikasi dan membantu Komnas PA. Sementara itu, Ketua Komnas PA Pusat Aris Merdeka Sirait mengakui kasus ini telah ada kesepakatan damai. Namun, masalah ini menurutnya belum terselesaikan secara utuh. Rencananya, Komnas Perlindungan Anak akan bertemu dengan Gubernur Jambi Al-Haris untuk mencari solusi terbaik. Komnas PA telah menjembatani masalah pendidikan Syarifah Fadia Alkaf dengan kesepakatan untuk dipindahkan dan ditanggung biayanya. Kami ingin ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini terkait anak, ujar Aris. Keadilan yang teralienasi di Kota Jambi. Pemkot Jambi menjadi sorotan warganet baru-baru ini. Nama Wali Kota Syarifah menjadi buah bibir di media sosial, sebab ia dikritik oleh siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi, Syarifah Fadia Alkaf, di akun media sosial miliknya. Namanya kian melambung tinggi di jagat media sosial lantaran siswi tersebut justru dilaporkan oleh Kabag Hukum Pemkot Jambi Muhammad Gempa Awaljon ke pihak polisi usai mengkritik pemerintah Kota Jambi serta wali kotanya. Syarifah melontarkan kritikannya tersebut bukan tanpa sebab. Dalam protes dan kritiknya, Syarifah secara khusus mengkritik wali kota Jambi dan salah satu perusahaan karena diduga melanggar Perda nomor 4 tentang angkutan jalan.
Syarifah berasumsi bahwa Pemkot Jambi dan perusahaan tersebut telah melanggar aturan tersebut melalui penandatanganan nota kerjasama dengan surat. Kritikan Syarifah tersebut bertujuan untuk menyuarakan keadilan untuk neneknya yang telah lanjut usia. Sebab rumah dan sumurnya sudah berulang kali dirusak oleh perusahaan Cina PT RPSL yang telah bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Perlu diketahui, bentuk pemerintahan Indonesia saat ini adalah demokrasi, yang mana setiap warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Mungkin memang belum sepatutnya siswi SMP mengatakan perihal hukum, sebab dalam hasil rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Tetapi apakah salah jika orang yang belum cukup umur juga menyuarakan bentuk keadilan? Tindakan Syarifah ini hingga mendapatkan balasan dari Pemkot Jambi berupa mempolisikan Syarifah dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Akan tetapi, perihal pelaporan kepada polisi ini berakhir damai. Sebab Syarifah mengakui pada saat membuat video kritikan tersebut, ia tidak dapat mengendalikan emosinya, sehingga sempat menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak disampaikan dalam video yang ditujukan kepada Pemkot Jambi. Gempa Awal John menyebutkan bahwa pihaknya secara resmi telah mencabut laporannya terhadap SFA ke penyidik Polda Jambi. Apakah keadilan di Jambi teruntuk orang yang sudah dewasa saja? Apakah siswi SMP tidak boleh menyuarakan keadilan untuknya? Hal ini yang menjadi problematika sebab asumsi penulis menganggap Pemkot Jambi hanya menangkap pernyataan Syarifah yang menggunakan tidak pantasnya saja. Memang salah apabila kita mengkritik menggunakan perkataan yang tidak pantas. Tetapi apakah bentuk dari sebuah kritikan tersebut dipertimbangkan oleh pihak Pemkot Jambi? Jangan sampai Pemkot Jambi melupakan citra dari demokrasi itu sendiri. Komnas Perlindungan Anak siap dampingi siswi SMP laporkan Wali Kota Jambi. Komnas Perlindungan Anak mengaku sewaktu-waktu akan melaporkan Wali Kota Jambi Syarif Fasa jika tidak memenuhi permintaan siswi SMP SFA, yakni terkait permasalahan rumahnya yang mengalami kerusakan akibat perusahaan PT RPSL, hingga meminta Wali Kota Jambi mendatangi rumah SFA. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, mengatakan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi tuntutan SFA dan neneknya, yang sempat mengkritik Pemkot Jambi hingga berujung pada pengaduan polisi. Ini saya katakan kepada keluarga, kalau diperlukan Komnas PA akan mendampingi untuk melaporkan Wali Kota Jambi, kata Haris Merdeka, Rabu 14 Juni 2023. Haris menjelaskan, hasil daripada analisis mereka